Ya, karena seorang muslim tidak boleh menikahi seorang penzina. Sebab itu pula seorang istri misalnya mengetahui suaminya berzina terus dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia tinggal. Karena seorang wanita tidak boleh tinggal sama penzina. Karena seorang muslim tidak boleh dinikahi oleh wanita penzina, dan wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki penzina. Maka kalau dia tidak mau bertaubat, dia harus bercerai. Ya, dia harus bercerai kalau seandainya tidak bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah ahkamul hudud, hukum-hukum yang berkaitan dengan had. Kita masuk pada hadis Umar bin Khattab yang berkaitan tentang masalah perzinahan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu khatab faqal inna Allah ba'asa Muhammadan bil haqq wa anzala alaihi al-kitab fakana fima anzala Allah alaihi ayatul rajmi qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نزيد الرجم في كتاب الله فيدل بترك فريضة أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزله الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam khutbahnya beliau berkata, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad agar membawa kebenaran serta menurunkan kepadanya sebuah kitab. Di antara ayat yang Allah turunkan adalah ayatul rajam. Ayat itu kami baca, kami hafal dan kami pahami. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan hukum rajam, dan seusai beliau SAW wafat, kami tetap melaksanakannya. Sesungguhnya aku khawatir bila pada suatu hari nanti ada yang mengatakan kami tidak dapati hukum rajam dalam kitabullah, sehingga mereka sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya rajam itu benar terdapat di dalam kitabullah sebagai hukuman terhadap orang yang sudah menikah yang berzina, baik laki-laki maupun wanita, apabila jelas terbukti atau wanita itu mengandung atau dia mengakuinya sendiri. Muttafaqun alaih. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah. Dijelaskan oleh ahlul ilm, khutbah yang dimaksudkan di sini adalah khutbah pada hari Jumat.
ketika beliau jadi khatib pada hari Jumat. Pada saat beliau menjadi seorang khalifah. Beliau mengatakan, kata beliau, innallaha ba'asa Muhammadan. Sesungguhnya Allah itu mengutus Nabi Muhammad. Di dalam Islam kita tidak boleh memanggil Nabi itu dengan namanya Muhammadan. Para ulama membolehkan memanggil Nabi dengan namanya langsung kalau dalam babul khabar, dalam bab memberitakan. Kalau di dalam bab berdoa ataupun yang selainnya tidak boleh seseorang memanggil nama Nabi dengan nama Muhammad. Dia harus memanggil namanya Rasulullah, Nabi SAW. Maka tidak boleh memanggil nama Rasulullah itu secara langsung, kecuali dalam bab pemberitaan, dalam bab memberitakan. Di dalam bab berdoa dan yang semisalnya, maka tidak boleh seorang Muslim memanggil Nabi dengan namanya langsung. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belum menyebutkan nama Rasul secara langsung dalam bab pemberitaan. Kemudian di sini Umar bin Khattab menjelaskan bahwasanya sesungguhnya di dalam kitabullah itu ada ayat rajam. Sesungguhnya kata Umar bin Khattab, sesungguhnya rajam ini itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya takut kalau seandainya ya zaman berlalu orang lupa tentang adanya ayat rajam ini di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya ayat rajam ini kata Umar, sesungguhnya hukumnya dihapus. Hukumnya dihapus atau dikenal dengan istilah bahasa agamanya dengan istilah mansukh. Hukumnya terhapus. Maka kata Umar, saya takut kalau zaman lewat, berganti generasi, orang tidak ada lagi yang mengatakan bahwa tidak ada rajam, tidak ada hukuman rajam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya hukum rajam itu ada, kata Umar bin Khattab, tetapi ayatnya dihapus. Maka ini bagian dari nasakh. Disebut oleh para ulama adalah bagian dari nasakh. Nasakh itu adalah sebuah hukum yang Allah hapus hukumnya. Sebuah hukum yang dahulunya ada, kemudian Allah hapus hukum tersebut atau Allah ganti. Makanya nasakh itu salah satu metode di dalam agama Islam ketika terjadi kontradiksi sebuah dalil. Kalau ada dua dalil bersanggahan, bertentangan, maka salah satu metodenya adalah dengan cara nasakh, menggunakan ilmu nasakh. Mana yang dihapus, mana yang tidak. Dan nasakh ini tidak semua di dalam bab perkara agama ini boleh nasakh, tidak semuanya. Ada beberapa hal di dalam agama itu tidak boleh nasakh. Pertama, kalau berkaitan dengan berita, kisah, berkaitan dengan cerita. Baik itu cerita Al-Quran, ataupun cerita di dalam hadis Nabi, atau pemberitaan-pemberitaan yang Allah beritakan bentuknya khabar, cerita umat terdahulu, maka tidak boleh ada nasakh. Ada orang mengatakan, oh ini cerita ini dihapus ceritanya, ganti lagi cerita yang lain. Tidak ada. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita akan mengatakan Al-Quran berdusta. Karena tidak boleh ada nasakh di dalam pemberitaan, di dalam berita, di dalam kabar, tidak boleh. Dan juga tidak boleh ada nasakh itu di dalam usulul iman. Ya, dasar-dasar keimanan. Seperti di dalam tauhid misalnya, oh ada nasakh di dalam tauhid, dihapus masalah tauhid ini, ganti tauhid. Tidak ada. Tidak ada masalah nasakh di dalam masalah tauhid. Atau yang berkaitan dengan akhlak, itu tidak ada. Tidak ada. Oh dulu disuruh kita tawadu, ini kan boleh tawadu lagi misalnya. Dulu kita disuruh misalnya disuruh berbuat baik, sekarang kada apa-apa kada berbuat baik karena ganti zaman, ganti orang-orangnya mina memberi memberi ketujuh, membuat emosi dan semisal. Tidak. Maka bab akhlak itu tidak ada nasakh. Tidak ada nasakh. Seperti itu pula dalam perkara maksiat, dalam perkara kesyirikan, maka tidak ada nasakh di dalam masalah ini. Maka tidak ada nasakh di dalam masalah kesyirikan. Dan akhlak jelek pun tidak ada nasakh, sombong dan semisalnya. Maka ini tidak berlaku hukum nasakh ini. Jadi nasakh ini berlaku kepada hukum-hukum selain itu. Dan di dalam agama kita, nasakh itu modelnya banyak. Ada nasakh itu yang
Allah hapus hukumnya, yang Allah hapus hukumnya, tetapi bacaannya tetap dibaca. Di dalam Al-Quran ada hukumnya dihapus, tetapi ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada. Seperti apa misalnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya terhadap orang-orang beriman yang berperang. Kata Allah, "Iyyakum minkum isyruna sabirun yaghlibu mi'atain." Kata Allah, jika di antara kalian 20 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 200 orang. Berarti satu orang ini berbanding berapa? Berapa? 10. Jadi kalau berkelahi orang muslim dengan orang non muslim, si ikung muslim kau mengalahkan 10 ikung. Bahari. Ya, ini wallahu alam. Ya, bahari orang kalau bertempur satu itu bisa mengalahkan 10. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa ayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang khaffafallahu ankum. Allah ringankan bagi kalian. Dan Allah mengetahui bagi kalian lemah, kata Allah. Dan jika seandainya ada di antara kalian 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 200 orang. Berarti berbanding berapa? 1 berbanding 2. Nah dulu orang itu bisa, seorang itu 1 berbanding 10. Jadi seorang itu bisa mengalahkan 1 berbanding 10. Kemudian dinasakh hukum ini dengan apa? 1 orang bisa mengalahkan 2 orang. Iya. Taib. Bukan berarti berkelahi mengalahkan 2 orang ini salah, tidak. Ya, tetapi orang muslim itu bisa mengalahkan 2 orang. Ya. Kemudian ini di antara bentuk nasakh yang disebutkan di dalam Al-Quran yang hukumnya dihapus tapi ayatnya masih ada. Kita baca di dalam surah Al-Anfal. Ada ayatnya yang Allah hapus. Ayatnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita baca. Tapi hukumnya masih ada. Ini yang dimaksudkan oleh Umar di sini. Ini yang dimaksudkan oleh Umar di dalam hadis ini, yaitu ayatul rajam. Ayatnya dihapus, tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi hukumannya masih ada. Makanya kata Umar bahwasanya kami harus menjelaskan kepada umat. Ya kalau tidak orang akan mengatakan tidak ada ayat rajam karena hukum bacaannya sudah dihapus, tapi hukumnya masih ada. Kemudian yang ketiga itu ada bacaannya dihapus, hukumnya dihapus di dalam Al-Quran. Asalnya ada, bacaannya dihapus, hukumnya pun dihapus. Seperti ayat radha'ah, ayat tentang masalah susuan. Dulu disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kata Aisyah di dalam Al-Quran itu dulu diturunkan 10 radha'at. Diturunkan ayat yang berbicara tentang 10 radha'at. Saudara sesusuan itu jadi mahram bagi kita ketika bayi itu menyusu 10 kali susuan. 10 kali isapan. Kalau dia menyusu 10 kali, nyedot dia 10 kali nyusu dengan ibunya, maka otomatis ibu itu menjadi ibu susuan baginya, anak-anaknya menjadi mahram baginya karena saudara sesusuan. Kemudian Allah hapus hukum ini. Dan dulunya ada di Al-Quran. 10 radha'at ini Allah hapus menjadi 5 radha'at. 5 kali apa? Isapan. 5 kali dia menyusu, maka itu sudah jadi mahram. Tidak harus menjadi 10 kali. Iya. Dan ayatnya dihapus, hukumnya dihapus. Jadi ada 3 model di dalam Al-Quran itu tentang masalah nasakh ini. Ada yang ayatnya masih kita baca, hukumnya dihapus. Ada ayatnya yang dihapus tetapi hukumnya masih ada. Ada ayat dan hukumnya sama-sama dihapus sama sekali. Dan kenapa Allah adakan nasakh ini? Apakah Allah tidak tahu apa yang akan terjadi? Apakah Allah tidak mengerti apa yang akan terjadi setelah itu? Kenapa ada diganti-ganti hukum? Kenapa Allah hapus hukum ini ganti dengan hukum yang lain? Kata para ulama, nasakh ini Allah mengadakan nasakh di dalam agama ini untuk apa? Untuk memperhatikan maslahat seorang hamba, agar orang itu siap menerima syariat. Karena kadang-kadang orang itu
tidak siap menerima syariat ketika langsung dihukumi seperti hukum ini. Contoh misalnya ayatul khamr. Allah turunkan ayat khamr itu bertahap tentang pengharaman khamar. Pertama-tama dilarang seseorang itu apa? Sholat dalam keadaan mabuk, disuruh menjauhi. Kemudian yang kedua disuruh tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga baru Allah haramkan. Kenapa? Manusia itu butuh tahapan. Karena manusia ini butuh pembiasaan. Ya, manusia itu butuh dibiasakan. Karena orang itu kalau dia tidak biasa, kalau tidak bisa beradaptasi, ya, maka dia akan ya lari dari sebuah hukum. Ya, maka butuh namanya manusia itu diadaptasikan. Ya, maka antum seperti itu juga kalau antum punya anak buah di toko. Antum pertama kali begawi, angkat ini, sehari tuntungnya kabur loh antum. Kada sanggup. Tapi antum akan ajari bertahap. Antum nah ada kayak ini. Pasti antum akan ajari bertahap. Kalau antum suruh ini, ini disiksa sih kada sanggup anak. Pasti akan kabur. Antum punya pembantu di rumah, langsung antum suruh ya, sapui rumah, pel, urus anakku, masak ini apa macam. Sehari kabur. Tidak ada bertahan. Kenapa? Orang itu butuh apa? Pembiasaan. Maka syariat pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat agar orang ini bisa beradaptasi. Makanya adanya nasakh ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seorang hamba. Apakah dia beriman kepada Allah terhadap syariat yang Allah turunkan kepadanya. Orang beriman apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya maka dia akan menerima. Berbeda dengan orang Yahudi, nanti kita akan jelaskan. Mereka menutupi ayat rajam yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ayat rajam ini ada. Karena kata Umar, karena zaman itu kalau dibiarkan, orang itu semakin ke sini semakin jauh dari agama. Semakin jauh dari agama. Orang makin belakangan, makin ke sini makin jauh dari agama. Karena kejahilan itu semakin hari semakin bertambah. Iya. Kenapa? Karena alim, orang yang berilmu itu dicabut ya nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau ingin mencabut ilmu, tidak langsung dicabut sekaligus, tapi dimatikan orang-orang yang berilmu. Ya, ini bukan berarti ustaz itu umurnya pendek, kada. Iya. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala kalau Allah ingin cabut ilmu itu dengan Allah matikan orang berilmu, sehingga di dunia ini tersisa adalah orang jahil. Ya, karena dia akan berfatwa tanpa ilmu, akhirnya menyesatkan. Maka ini sebab kenapa Umar menjelaskan demikian. Kemudian yang mengetahui tentang masalah ayat rajam ini yang dihapus di dalam Al-Quran bukan hanya Umar saja, Aisyah pun tahu. Jadi ada sebagian orang mengatakan, dan orang-orang liberal dan yang lainnya mengatakan bahwasanya ini cuma Umar saja, perkataan Umar. Kita katakan Aisyah pun tahu ada ayat rajam di dalam Al-Quran. Makanya disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah, kata Aisyah, belum mengatakan laqad nazalat ayat rajam wa kanat fi sahifatin tahta sariri. Kata Aisyah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat rajam. Dan ayat rajam itu ada di dalam sahifah, maksudnya di dalam lembaran. Karena pada saat itu Al-Quran belum dikumpulkan. Aisyah tahu. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak hanya Umar yang mengatakan demikian, tapi Aisyah, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa ayat rajam itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya hukum had bagi penzina itu harus ditegakkan. Dengan cara apa hukumnya? Adalah dengan cara hukumnya rajam bagi orang yang sudah menikah. Kapan rajam ini dilaksanakan? Ketika salah satu dari tiga hal ini. Pertama, sebagian ulama mengatakan ya, adanya pengakuan dari seorang penzina. Kalau orang berzina itu mengaku, dia mengaku saya berzina, maka itu syarat untuk sudah menegakkan rajam. Tetapi susah ya, orang itu mengaku itu susah zaman sekarang. Susah orang seperti masa sahabat dia mengaku berzina, susah. Maka ya, kalau ada orang yang mengaku berzina, maka hakim akan menegakkan. Dan ulama berselisih, orang kalau berzina dia datang ke hakim apa dia diam-diam aja? Apa cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terjadi khilaf di kalangan para ulama.
Yang afdal adalah sebagian ahli ulama mengatakan cukup dia bertaubat. Kalau seandainya perbuatan itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali dia dan Allah saja, cukup dia bertaubat kepada Allah. Tidak perlu dia datang kepada hakim, tapi cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Maka maksiat, kalau Anda tahu maksiat, Anda pernah melakukan maksiat, maka jangan diceritakan maksiat itu kepada orang, walaupun sebesar apapun maksiat yang Anda kerjakan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, karena Allah sudah menutupi aib kita. Maka jangan buka penutup Allah Subhanahu wa taala, kecuali Anda minta fatwa karena akibat maksiat itu ada hubungan ya dengan permasalahan fikih misalnya. Contoh, misalnya seseorang menikah kemudian tanpa wali misalnya, atau dia pernah berzina kemudian dapat anak. Ustaz, gimana status anak saya? Ini butuh dia menjelaskan, tidak ada masalah, karena dia butuh meminta fatwa. Atau seseorang misalnya, Ustaz, saya dulu nikah tanpa wali, dapat anak saya ini gimana? Apakah dia anak sah saya? Atau saya dulu pernah menghamili orang kemudian jadi istri saya misalnya. Ini anaknya tuh gimana statusnya? Nah, ini permasalahan yang mungkin seseorang harus bertanya kepada seorang yang alim, kepada seorang yang berilmu. Tidak ada masalah dia sebutkan masalah semacam ini. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adanya bukti otentik. Ya, seseorang dihukumi hukuman zina itu selain pengakuan, adanya bukti yang nyata, bukti yang sangat jelas. Ya, di antara bukti itu, ya, dalam bentuk bukti itu ada pertama adanya saksi. Misalnya ada 4 orang bersaksi melihat dia berzina, maka ini termasuk bukti. Maka bukti yang nyata. Kemudian yang ketiga disebutkan di dalam hadis ini adalah wanita itu hamil. Wanita itu hamil. Tetapi kata para ulama, wanita hamil itu tidak bisa jadi bukti dia itu berzina. Karena bisa jadi wanita hamil itu akibat dia diperkosa, bisa jadi. Bisa jadi dia tidak berzina, ya. Kemudian dia hamil, bisa jadi. Ada beberapa sebab yang menyebabkan wanita itu hamil. Maka banyak faktornya. Maka kata ahlul ilm, ya, seseorang itu bisa jadi dia hamil bukan lantaran dia berzina, tapi disebabkan dengan faktor lain. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, bahwasanya para sahabat itu orang yang luar biasa menjaga hukum agama. Maka sahabat itu tidak diragukan lagi bagaimana mereka menjaga syariat ini. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tegasnya beliau di dalam menjaga agama ini, dan orang itu butuh. Ya, zaman sekarang itu orang butuh seperti zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tegas ya di dalam memimpin. Ya, karena kepemimpinan itu, ya, kadang itu dibutuhkan pemimpin itu yang otoriter, yang tegas. Ya, apa-apa A nggak terima B. Ya, ada usulan kada usah, laksanakan apa yang kau perintahkan. Kadang-kadang ada orang dibutuhkan demikian di satu masyarakat. Tetapi kadang-kadang juga seorang pemimpin itu dia harus hakim, hikmah dia, bijaksana, lembut dia. Ya, makanya orang pemimpin yang baik itu dia menggunakan 2 hal tersebut. Kadang dia tegas, kadang dia lembut. Kalau dia tegas, ya, tidak disalahkan. Yang disalahkan anak buahnya, padahal yang nyuruh atasannya. Ya, maka ya, kata para ulama, ya, jadilah orang itu seperti palu. Ya, palu ketika memukul, orang melihat pakunya saja, padahal yang memukul ini palunya. Yang disalahkan pakunya yang nempel, padahal yang menjadikan nempel itu palunya. Maka seorang atasan itu kadang-kadang dia bertindak tegas, kadang-kadang dia lembut, kadang-kadang dia hikmah, maka harus dibarengi. Tidak orang itu keras, ya, tapi kadang-kadang dia lembut di dalam beberapa masalah, keras di dalam beberapa masalah. Kalau lembut semua, kadang-kadang sebagian itu tidak paham dengan cara kelembutan. Ada sebagian orang itu harus dengan cara keras. Ya, mau menegur orang ini lembut-lembut, kada tuntung-tuntung, masih aja lagi harus dikarasi. Nah, ini perlu dengan keras. Ada orang dengan lembut, ya, kita senyumi aja ampihnya langsung. Ya, kita ketawa aja ampih, ada orang demikian. Ya, ada misalnya anak ribut, antum datang senyum langsung ampihnya beranai. Ada kelanakan itu ribut apa macam, antum senyum kada makin ribut ini. Antum bawa kayu ampihnya beranai beratan. Maka macam-macam manusia itu Allah jadikan berbeda-beda. Maka orang yang baik,
Orang yang sukses itu menggabungkan dua hal ini. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wa la yusarrib 'alayha summa in zanat falyajlidha al-hadda wa la yusarrib 'alayha summa in zanat as-salisah fatabayyana zinaha falyabi'ha walau bihablin min sya'ar muttafaqun 'alaih wa hadza lafdhu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila hamba perempuan kalian terbukti telah berzina, hendaklah dia dijatuhkan hukuman cambuk, serta jangan mencela dan memaki dirinya. Apabila dia kembali melakukan zina, maka jatuhkanlah lagi hukuman cambuk, dan janganlah mencela dan memaki dirinya. Apabila dia melakukan zina untuk kali yang ketiga, dan terbukti dia telah berzina, maka juallah hamba tersebut walaupun dengan harga yang paling murah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini tercantum dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimul hudud ala ma malakat aymanukum, rawa Abu Dawud wa fi Muslim mauquf. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegakkanlah hukum had terhadap hamba sahaya kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan di dalam riwayat Muslim dengan sanad yang mauquf. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau seseorang itu memiliki budak, kemudian budaknya berzina, maka tetap ditegakkan hukum had. Tetap dia ditegakkan hukum had. Tapi bedanya budak dengan orang yang merdeka kalau dia menikah maka dia dirajam. Kalau dia tidak menikah dia dicambuk. Tetapi budak tidak. Budak kalau dia menikah atau tidak menikah cuma dicambuk, tidak dirajam. Dia dicambuk. Yang kedua, bedanya antara budak dengan orang yang merdeka hukumannya ketika dia berzina. Budak orang yang merdeka kalau dia berzina, entah itu dirajam ataukah dia dicambuk, yang menegakkan hukum ini adalah hakim, yaitu seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin di suatu tempat, ya seorang qadi, seorang hakim, itulah yang menegakkan hukuman tersebut. Tidak boleh masyarakat, tidak boleh orang lain, tetapi hakim yang menegakkan. Berbeda dengan budak. Budak ini kalau dia berzina, maka yang menegakkan hukuman cambuk itu adalah tuannya. Tuannya yang menegakkan, tuannya yang mencambuk. Sehingga yang mencambuk, yang menegakkan hukumnya adalah tuannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, ya, bahwasanya budak itu kalau dia berzina dicambuk. Dan kalau dia berzina 1 kali, 2 kali, tetap dicambuk. Kalau sudah 3 kali dia masih berzina, kata Nabi disuruh dijual. Kenapa budak ini dijual? Pertama, budak ini cacat. Karena budak berzina itu termasuk aib. Jadi orang kalau mau menjual budak, dia harus jelaskan kepada orang yang membeli, budakku ini ketujuh berzina. Dan itu merupakan cacatnya budak. Disuruh oleh Nabi kita menjual walaupun dengan harga yang murah. Maka harus dilepas budak tersebut. Ya. Taib, Ustaz, kenapa disuruh dilepas? Kalau dilepas maginnya ini berzina misalnya. Maka jawabannya tidak demikian. Budak itu kalau dia dilepas, dijual, maka dia akan bisa jadi dia berubah. Kenapa? Karena ketika kita katakan kepada orang yang membeli, budak saya ini punya cacat, cacatnya adalah berzina, maka majikannya itu pasti akan berhati-hati sekali. Mungkin budaknya dipasungnya bisa jadi. Bisa jadi budaknya di mata-matanya, dia akan berhati-hati. Dan ini bisa mengubah budak tersebut yang asalnya bermaksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh oleh Nabi dijual dengan harga murah. Kenapa? Karena itu bagian dari cacat budak. Intinya di dalam hadis ini
bahwasanya budak itu juga dihukum di dalam Islam. Dan budak itu ya tentu asalnya budak ini berasal dari orang kafir. Karena budak itu asalnya didapatkan dari peperangan. Jadi asalnya budak itu berasal dari peperangan. Terjadi peperangan antara orang muslim dengan orang kafir, jadi peperangan, orang kafir itu kalah. Biasanya orang kafir itu kalau berperang, ya, orang-orang itu kalau berperang, mereka membawa anak dan istri mereka. Membawa anak dan istri mereka karena menyemangati. Karena laki-laki itu kalau anak dan istrinya menyemangati, semangat dia berperang. Ya, semangat, ya. Sehingga orang kafir itu membawa anak dan istrinya menyemangati mereka berperang. Kenapa? Karena kalau mereka kalah, anak dan istrinya menjadi tawanan. Ya. Maka dia semangat sampai darah terakhir dia berperang. Maka ketika kalah, anak dan istrinya itu menjadi budak. Ketika dia jadi budak, ya dia beranak, ya karena budak itu halal bagi tuannya untuk mempergaulinya. Ketika dia punya anak dari budak ini, maka anaknya budak-budak terus. Kadang-kadang sesama budak kawin. Akhirnya beranak pinak menjadi budak terus, keturunannya jadi budak. Ya, maka itu asal perbudakan. Ya, maka budak ini kalau dia melakukan maksiat juga seperti dia berzina dan yang lainnya, tetap dia dihukum di dalam Islam. Tapi bedanya tadi, yang kita bedakan antara budak dengan orang yang merdeka. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi ya perbudakan. Zaman sekarang mungkin nanti di akhir zaman ada, tapi zaman sekarang, zamannya Malik Faisal itu semua budak itu dibebaskan. Dulu masih ada budak itu di Afrika. Di daerah Afrika dulu masih ada. Pada zaman Raja Faisal itu semua budak dibeli dan dibebaskan. Maka wallahu alam dikatakan oleh ahlul ilm zaman sekarang hampir tidak ada lagi budak. Kemudian kita lanjutkan, kita ambil satu hadis lagi. Wan Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Ana imra'atan min Juhainah atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya nabiy Allah أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم ولوجدتها أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah yang hamil akibat zina mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, Aku telah melanggar hukum. Hukumlah aku. Lalu Rasulullah SAW memanggil wali wanita tersebut dan bersabda, jagalah dia baik-baik hingga dia melahirkan. Setelah wanita itu melahirkan, maka bawalah dia kembali kemari, kata Nabi. Setelah selesai melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka pakaiannya diikat dengan kuat. Kemudian Nabi memerintahkan agar merajam wanita ini. Lalu Rasulullah menyolatkan jenazah wanita ini. Kemudian Umar pun berkata, wahai Nabi Allah, mengapa engkau mensolatkannya? Padahal dia telah berbuat zina. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya dia telah bertaubat. Apabila taubatnya dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu dapat mencukupi mereka. Apakah kamu pernah mendapati perbuatan yang lebih utama dari apa yang telah dia lakukan dengan menyerahkan dirinya kepada Allah? Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang peristiwa pada zaman Nabi SAW ada seorang wanita dari suku Juhainah. Wanita ini sedang mengandung. Kemudian dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini berzina. Tolong rajam aku. Kemudian Nabi SAW diam, ya, dan hadisnya sebetulnya panjang. Kemudian Nabi pun setelah wanita itu menjelaskan dia mengaku berzina, akhirnya Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, sampai anakmu melahirkan. Ya, kamu nanti datang lagi setelah kamu melahirkan.
Ketika dia melahirkan, wanita ini pun datang lagi kepada Nabi, "Wahai Rasul, rajam aku." Kata Nabi, "Tidak. Sampai engkau selesai menyusui 2 tahun." Akhirnya selesai wanita ini menyusui, wanita ini datang lagi dibawa kepada Nabi SAW. Barulah setelah itu Nabi rajam. Para ulama mengatakan bahwasanya kenapa Nabi tidak mau merajam di saat dia hamil? Karena di dalam Islam tidak boleh seseorang menegakkan hukum yang menimbulkan kezaliman kepada orang lain. Di sini ketika ditegakkan hukuman kepada wanita yang sedang hamil, maka otomatis hukuman tersebut menimpa anaknya di dalam kandungannya. Maka ini berbuat zalim terhadap anak tersebut. Makanya tidak boleh. Maka Nabi tidak mau merajam sampai melahirkan. Dan tidak boleh dirajam. Wanita yang sedang hamil tidak boleh dia dirajam. Kemudian Nabi pun tidak mau merajam sampai hak si bayi itu dipenuhi, disusui. Sampai 2 tahun. Barulah setelah itu Rasulullah SAW merajam wanita ini. Di sini Bapak Ibu, ada faedah yang sangat besar. Faedah yang pertama adalah pada masa sahabat itu juga terdapat perzinahan. Pada masa sahabat itu terdapat perzinahan. Kalau pada masa sahabat, masa yang mulia itu ada perzinahan, tentunya pada zaman kita ini pasti perzinahan lebih banyak lagi. Karena zaman itu makin kesini makin rusak. Dan ini menunjukkan besarnya, bahayanya dosa zina ini. Karena zina ini dosa yang luar biasa. Ya, zina ini dosa yang dinikmati oleh semua orang. Semua orang itu suka dengan syahwat. Laki-laki suka dengan wanita. Wanita suka dengan laki-laki. Maka ini dosa yang paling berbahaya. Banyak ya, orang itu berbuat zina ya, akibat pertama disebabkan dia tidak menundukkan pandangannya. Ya. Tidak menundukkan pandangannya. Laki-lakinya tidak menundukkan pandangannya, wanita pun juga tidak menundukkan pandangannya. Maka jatuhlah terhadap dosa perzinahan. Dan ini juga tidak menunjukkan pada masa sahabat ada perzinahan, tidak menunjukkan bahwa semua zaman mereka itu berarti tidak atau tidak. Namanya sahabat itu juga manusia. Tetapi di antara keistimewaan para sahabat, mereka ketika berbuat salah langsung mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung mereka datang kepada Nabi, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pentingnya seseorang itu bertaubat dalam setiap saat. Karena keliru besar orang itu mengakhirkan taubatnya kepada Allah. Karena ada sebagian orang itu taubat itu tidak langsung segera. Dikumpulkan dulu dosanya. Dipuaskan dulu dia berbuat maksiat, hanya bertaubat kepada Allah. Ya, di dalam hatinya, tanggung, karena berbuat dosa ini dulu, hanya kumpulkannya bertaubat dengan Allah. Ini tidak boleh ya, dan ini adalah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kata Allah, bertaubatlah kalian wahai orang-orang beriman. Maka segera orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaannya Allah jadikan perbuatan dosa Anda itu berubah menjadi perbuatan baik. Perbuatan dosa Anda berubah Allah jadikan menjadi perbuatan baik. Faulaika yubaddilullah sayyi'atuhum hasanat. Ya. Mereka lah yang Allah ubah ya kejelekan mereka menjadi kebaikan. Maka bertaubat itu segar. Karena bertaubat itu menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah Nabi SAW mensolatkan wanita ini. Dan ini tentunya bantahan terhadap sebagian orang tidak mau menyolatkan orang-orang yang berbuat maksiat kalau dia sudah bertaubat. Orang kalau berbuat maksiat, kalau dia sudah bertaubat, maka kita solatkan. Karena orang itu kalau sudah dia bertaubat, maka seperti dia tidak memiliki dosa. Karena manusia itu, kalau dia punya salah sama Allah Subhanahu wa taala, cukup dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Islam menghapuskan ya dosa-dosa kalau seandainya orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita bermuamalah kepada dia seperti kita bermuamalah kepada muslim yang lainnya. Atau orang itu mungkin berbuat zalim kepada orang lain, melakukan kesalahan kepada orang lain. Ketika dia bertaubat ketika dia meminta maaf ya kepada kita dan dia
Kalau bentuknya itu berupa harta, dia kembalikan sudah hartanya kepada kita, atau berupa kesalahan dia, berupa misalnya dia menzalimi kita dengan bentuk fisik, kemudian dia mempersilahkan kita membalasnya, atau menzalimi kita dalam bentuk kata-kata, kemudian dia mempersilahkan kita untuk membalasnya, dia meminta maaf, maka hendaknya kita memaafkan. Ya, hendaknya seorang muslim memaafkan, karena orang kalau sudah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf, maka layak. Kalau Allah saja mengampuni dosanya, padahal dosa manusia dengan manusia tidaklah sebesar dosa seorang manusia kepada Allah. Dosa manusia dengan manusia itu mungkin 1 atau 2 kali. Tapi dosa manusia dengan Allah itu berkali-kali. Sering orang melakukan dosa terhadap manusia. Karena kezaliman manusia dengan manusia, kezaliman orang dengan satu orang itu sifatnya sedikit. Berbeda dengan kezaliman manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tiap hari. Orang kalau berbuat zalim dengan kita itu paling sekali 2 kali. Apalagi tahu kita ini orangnya luar biasa misalnya. Kalau ada orang berbuat zalim lawan kita, membalasnya sih dia luar biasa. Ya, kada tanggung-tanggung, ya. Kalau ada orang berbuat zalim lawan kita misalnya, ya, sidin langsung membalas, ya. Maka orang itu kada wani lagi pasti berbuat zalim. Takutan, oh kada wani lagi aku, sidin ini bahaya. Maka kalau seandainya ya orang itu sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta maaf ya kepada seorang manusia, maka dia bermuamalah seperti muamalah manusia yang lainnya. Maka tidak boleh orang tidak menyolatkannya, tidak boleh seseorang misalnya tidak mengurus jenazahnya, tidak boleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau menyolatinya? Kemudian ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, wahai Umar, kalau seandainya taubatnya dia itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mencukupinya. Karena bisa jadi orang itu akibat berbuat maksiat, dia bertaubat, bisa jadi dia lebih afdal daripada orang yang tidak melakukan maksiat ini. Hadis ini ya menjelaskan bisa jadi orang itu bertaubat itu bisa jadi lebih mulia daripada orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika kita bermuamalah sama muslim, jangan kita meremehkan. Mungkin bisa jadi orang ini dulu ahli maksiat, ya. Mungkin kita meremehkan dia, ya, menjadikan dia orang yang mungkin dikucilkan, menjadikan dia orang yang mungkin tidak dihargai. Bisa jadi dia di sisi Allah itu menjadi orang yang mulia. Bisa jadi orang itu dulu mungkin preman, tacut di pasar misalnya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia menjadi lebih baik daripada orang yang mungkin dia mengaji, kemudian dia sombong, kemudian dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu bermuamalah kepada orang, ya, kita bermuamalah sama orang itu dengan husnudzon, berbaik sangka. Selama dia saudara kita sesama muslim, maka kita penuhi hak-haknya sebagai seorang muslim. Di sini Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, wanita ini betul dia berzina, tetapi dia bertobat kepada Allah. Adakah, kata Nabi, engkau mendapati orang yang menceritakan dirinya datang kepadaku, kata Nabi, menceritakan dirinya tentang aibnya, dia berbuat dosa, adakah yang lebih baik daripada ini, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana tulusnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kalau orang itu sudah bertaubat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ammar bin As radhiyallahu taala anhu ketika di akhir hayat beliau di akhir hayat beliau menceritakan bagaimana peristiwa beliau masuk Islam. Ya, ketika beliau mau meninggal, beliau tidak mau menghadap. Ada kawanan Sidin datang, kadang mau menghadap Sidin. Sidin menghadap tembok. Sedih Sidin, karena Sidin hendak meninggal. Datang anaknya Ammar bin As radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata anaknya, ya abatah, qad basyaraka Rasulullah SAW kada bikada. Wahai bapakku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira bagimu seperti ini. Diceritakan oleh anaknya fadilah keutamaan Ammar bin As. Baru setelah itu Ammar bin As menghadap kepada orang-orang yang menjenguknya. Kemudian beliau menceritakan. Kata beliau, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya dalam kehidupanku ini, salah saat baqin, kata beliau, saya punya 3 tahapan dalam kehidupanku. Pertama, kata beliau, ketika aku masa jahiliyah. Maka di masa jahiliyah, kata beliau, tidak ada orang yang paling aku benci pada saat itu kecuali Rasulullah. Sampai-sampai, kata Ammar bin As, hidupku itu hanya ingin membunuh Rasulullah saja. Kalau seandainya aku mati dalam keadaan demikian, niscaya aku penghuni neraka, kata beliau. Kemudian setelah itu aku diberikan hidayah masuk Islam.
ya, diberikan hidayah masuk Islam, dan tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali Rasulullah. Setelah itu ketika aku berjabat tangan berbaiat dengan Rasulullah, Rasulullah mengulurkan tangannya, dan ketika aku mengulurkan tangan, aku kembalikan lagi, kata Amr. Disembunyikan lagi oleh Amr bin As. Tidak mau berbaiat kepada Nabi. Kata Nabi, "Ma bika ya Amr? Apa gerangan wahai Amr, engkau tidak mau berbaiat?" Kata Amr bin As, "Ya Rasulullah, uridu an ashtarit." Wahai Rasul, aku ingin bersyarat. Apa syaratnya? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Amr, aku mau masuk Islam dengan syarat dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Amr membayangkan bagaimana dosa-dosanya di masa jahiliyah. Anda bayangkan Amr bin As radhiyallahu taala anhu, permusuhannya luar biasa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ya ke negeri Habasah disusul oleh Amr bin As. Bagaimana ya para sahabat di negeri Habasah itu dipulangkan di kota Mekah untuk disiksa kembali. Sampai segitunya. Sampai teman yang menemani Amr bin As, "Wahai Amr, sudah biarkan mereka di negeri Habasah." Tidak, kata Amr bin As. Ya. Bagaimana dulu permusuhannya. Maka Amr pun dia takut kalau saat ini dosanya tidak diampuni. Kemudian kata Nabi, "Ya Amr, amma alimta anal Islam yahdimu ma kana qablahu." Wahai Amr, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka baru setelah itu Amr masuk Islam. Kemudian kata Amr, maka tidak ada orang yang paling aku cintai ya di muka bumi ini kecuali Rasulullah. Kalau engkau bertanya kepadaku untuk mensifati Rasulullah, aku tidak sanggup mensifatinya. Karena begitu besar ya kemuliaan beliau, keagungan beliau di hadapanku. Dan sekarang kata Amr, saya tidak tahu keadaan saya sekarang ini, apakah saya masuk surga atau masuk neraka. Saya tidak tahu lagi kemana saya kembali. Nah ini lihat ya bagaimana sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, beliau ya menjelaskan bagaimana taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka sejelek apapun orang itu, kalau dia sudah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya, maka kita bermuamalah kepadanya seperti bermuamalah kepada muslim yang lainnya. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kalau ada yang bertanya silahkan bertanya. Kalau yang mau bertanya langsung boleh. Baik. Bismillah, Ustadz, bolehkah mengambil upah membadalkan haji atau umrah orang lain? Syukran. Ini sudah musim haji kah ini? Baik. Membadalkan haji dan umrah itu boleh. Seseorang membadalkan haji dan umrah. Dan itu diperbolehkan berdasarkan hadis Syubrumah. Tetapi apakah boleh mengambil upah? Di sini khilaf. Sebagian ahlul ilm mengatakan boleh dia mengambil upah sebatas keperluannya, keperluannya. Maka itu boleh. Misalnya dia butuh ongkos minum dan yang lainnya, maka itu boleh. Yang kedua, kata para ulama, boleh dia mengambil upah tanpa dia mematok harga. Setelah terpenuhi kebutuhannya, kemudian ada orang mengasih, ini sudah saya kasih lebihannya untuk Anda, makanya tidak mengapa. Karena dia tidak mematok harga. Adapun dia mematok harga, misalnya saya tidak mau menghajikan kecuali dikasih 30 juta misalnya. Ya, upahnya 30 juta karena ulunnya lain. Ustadz, doktor lain yang biasa misalnya. Ya. Kalau LC biasa hajinya, ini dokter lain. Misalnya. Jadi nilainya larang misalnya. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, karena ketika dia mematok harga demikian, ya. Tetapi kalau dia menghajikan orang, kemudian dia minta biaya haji tersebut mungkin karena dia butuh minum, makan dan semisal, ada masalah, sebatas keperluannya. Kemudian orang yang meminta hajikan tersebut memberi dia upah misalnya, tanpa dia patok harga, dia dikasih ini asan pian. Ulun kasihan melihat pian ini ulun bari pian misalnya, maka tidak ada masalah, dia orang itu mengambil. Maka yang penting tujuannya adalah ikhlas menghajikan orang tersebut. Nah, adapun mengambil upah dengan menentukan harga, ini pendapat yang rajih tidak boleh. Ya, pendapat rajih ini tidak boleh dalam hal ini. Wallahu a'lam. Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, kerabat saya mempunyai anak hasil zina. Anaknya perempuan dan dalam waktu dekat akan menikah. Adapun anak tersebut tidak mengetahui bahwa dia anak dari hasil zina.
Pertanyaannya, bagaimana cara memberitahukan dengan baik kepada anak tersebut dan calon suaminya untuk sahnya pernikahan si anak menggunakan binti ayah atau ibunya? Bagaimana menurut Ustadz supaya aib orang tua juga tetap tertutup dan terjaga? Ini pertanyaan ini tidak akan saya jawab secara umum, model-model semacam ini. Kalau nanti saya akan jawab secara pribadi. Ya nanti bisa di WA saya akan jawab secara pribadi. Karena hal-hal semacam ini, fatwa semacam ini tidak bagus kalau dipelurkan, dijelaskan di depan umum. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau tanya di luar materi. Apakah ada ghibah yang dibolehkan? Atas nasihatnya, jazakumullah khairan. Pertama, ya, ghibah jelas salah satu dosa dari dosa besar, ya. Dan kebanyakan orang itu diseret dari ke api neraka akibat lidahnya. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'ad, ya, kata Mu'ad, ya Rasulullah, anu'khadhu bi alsinatina atau anu'khadhu bima natakallama bih, wahai Rasulullah, apakah kami dihukum atas apa yang kami bicarakan, atas yang kami ucapkan? Kata Nabi, ya Mu'ad, sakilat ke ummuk, wahai Mu'ad, celaka engkau. Ya, kata Nabi, bukankah manusia diseret ke api neraka illa hasaidu alsinatihim, akibat buah dari lisan mereka. Kata Nabi, hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala al manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia, kata Rasulullah, wahai Mu'ad, diseret ke api neraka akibat buah dari lisannya, karena dia tidak menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa, kata Nabi, yang bisa menjamin untukku lisannya dan kedua pahanya, kemaluannya maksudnya, maka aku jamin masuk surga. Karena ghibah ini dosa yang sangat mudah dilakukan oleh setiap orang. Karena ghibah itu sendiri nikmat, dan kadang-kadang kita tidak sadar. Mungkin saya bisa menggibah orang, kadang-kadang kita tidak sadar menggibah orang, karena ghibah itu nikmat. Karena kalau kita menggibah orang itu rasa ada kepuasan tersendiri, ya. Apalagi itu musuh bebuyutan luar biasa kita gibah itu. Ya, rasa apa? Nikmat tersendiri, ya, nikmat tersendiri. Tetapi itu adalah dosa besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an seperti orang memakan bangkai manusia. Ya. Maka ghibah pada asalnya haram, tidak diperbolehkan di dalam syariat, bahkan dosa besar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari ghibah, karena ghibah ini dosa yang sangat mudah dilakukan oleh setiap orang. Baik itu penuntut ilmu kah atau ustadz kah, kadang-kadang kita tidak sadar. Mungkin saya sendiri mungkin tidak sadar, kadang-kadang menggibahi orang. Ya, kadang-kadang ingatkan ustadz pengen gibah, astagfirullahaladzim, gibah orang. Iya. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Karena subhanallah, ya, syaitan itu, ya, membawa pembicaraan itu asalnya bicara agama, gibah orang akhirnya. Iya. Iya. Asalnya tidak ada hubungannya, ya. Tapi kadang-kadang itulah, ya, manusia sifat salah. Oleh karena itu, ya, seorang muslim senantiasa dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari ghibah. Dan kita pun kalau berteman, ya, ghibah ini pasti akan terjadi dua orang. Kadang mungkin menggibah orang itu serongonan. Pasti itu akibat berkumpul. Karena mungkin seorang sini berpender ini kan mungkin. Pasti akibatnya berkawan, ya, 2 orang duduk, 3 orang atau 4 orang duduk, ya, atau ibu-ibu, ya, ya. Kadang-kadang Masya Allah, ya, syaitan ini ketika menjadikan orang itu menggibah banyak caranya. Kadang-kadang dipikirkan oleh syaitan agar cara gibah itu boleh. Ya, banyak ini kadang-kadang saya sering dengar juga kadang-kadang demikian, bahwasanya ini kada gibah lah, ini kita ini sekedar introspeksi masing-masing. Ya, ya. Pelajaran bagi yang lain. Ini mukaddimah semacam ini, setelah itu gibah aja. Ya, ini kadang-kadang tidak benar. Ya. Maka kalau kita tahu ada saudara kita menggibah, kita diajak lawan bicara, kalau pian kada sanggup menagurinya, pian tinggalkan. Ya, ketika dia gibah, pian tinggalkan. Kenapa pian tinggalkan? Aku ada hendak menggibahi kamu. Ini kada gibah misalnya. Kada ini gibah misalnya. Ya, maka tinggalkan. Kalau kita nggak sanggup menegur tinggalkan, ya, meninggalkan. Maka gibah secara asal hukumnya dosa besar. Secara asal hukumnya dosa besar. Tetapi ada gibah yang diperbolehkan.
ada gibah yang diperbolehkan. Apa gibah itu yang diperbolehkan? Banyak disebutkan oleh Imam Nawawi, menyebutkan banyak gibah itu diperbolehkan. Pertama, gibah itu diperbolehkan ketika kita ingin menjelaskan aib. Menjelaskan aib ya tentang seseorang, misalnya kita jelaskan aib tentang seseorang agar dalam rangka tidak terkena kezalimannya dia. Contoh misalnya, orang ini suka menipu orang lain, dan antum tahu dia ini kalau ada jamaahnya di Masjid As-Salam, di penderinya, berbisnis ditipunya. Misalnya, antum tahu ini, orang banyak tertipu dengan dia. Kemudian antum jelaskan, antum jangan berbisnis dengan orang tersebut. Karena banyak kasus dia, menipu orang. Misalnya, antum jelaskan, ini tidak dalam ghibah. Ini tidak dikatakan ghibah. Kenapa? Karena antum menjelaskan kepada orang agar tidak terkena kezalimannya. Kemudian yang kedua, antum bersaksi di dalam pengadilan atau bersaksi kemudian menjelaskan kezaliman orang. Antum menjelaskan fulan melakukan perbuatan ini di hadapan hakim. Ini tidak ghibah. Walaupun antum sebutkan kejelekannya. Oh ini kayak gini. A sampai Z antum tahu kejelekannya. Ini bukan ghibah. Kenapa? Karena antum dalam kondisi bersaksi menghindarkan kezaliman. Atau dalam kondisi antum meminta fatwa. Seperti tadi yang ditanyakan, ada kasus Ustadz, saudara keluarga saya berzina gini misalnya. Tentu keluarganya tidak senang kalau disebutkan demikian, tapi ini tidak ghibah. Kenapa? Karena dia ingin meminta hukum syar'i. Maka ini diperbolehkan di dalam Islam. Maka ini tidak dianggap ghibah. Atau dalam rangka mentakrif. Mentakrif itu untuk mensifati seseorang karena dia tidak dikenal kecuali dengan sifat tersebut. Contoh misalnya, pian ada bisi kawan namanya Karim misalnya. Karim ini banyak namanya Karim, tapi ini terkenal dengan Karim Hirang misalnya. Terkenal dengan demikian, tidak ada masalah. Atau dia mensifati dengan apa? Dengan warna atau dengan pendek misalnya, Karim endek misalnya. Karena orang tidak ada kenanya kecuali dengan sifat demikian. Dan orangnya pun kada masalah tukurihing Ustaz kalau disebutkan begitu. Maka ini tidak masuk dalam ghibah. Untuk apa? Membedakan antara yang satu dengan yang lain. Selama orangnya juga tidak masalah disifati demikian. Emang ada sifat itu padanya. Atau misalnya orangnya jalannya pincang. Kemudian untuk sifati si anu yang pincang itu misalnya. Maka ini bukan bagian dari ghibah. Maka ini ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Adapun di luar itu ghibah tidak diperbolehkan. Maka para ulama mengatakan bagaimana cara menghilangkan ghibah ini. Ini yang penting ya, kita itu bagaimana kita terhindar dari ghibah. Dijelaskan oleh ahlul ilm. Di antara terhindar dari ghibah tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga lisan kita. Yang kedua adalah kita ghibah ini biasanya muncul akibat adanya suudzon, berburuk sangka kepada saudara kita. Maka cara menghilangkannya adalah kita berhusnudzon kepada saudara kita. Makanya kata para ulama, kalau ada kau melihat saudaramu itu punya satu kesalahan, maka kasih uzur 70 uzur. Bisa jadi di situ dia banyak apa sebab, maka kasih uzur. Ini bentuk kita berhusnudzon. Kalau kita bisa berhusnudzon sama saudara kita, insya Allah kita akan terhindar dari ghibah. Kemudian yang ketiga, agar kita terhindar dari ghibah, maka kita memposisikan diri kita seperti dia. Tentu kalau kita diposisikan seperti dia, tentu tidak ridha. Maka seperti pula saudara kita, dia tidak ridha kalau dia digibahi. Maka, dan yang terakhir, hindari majelis-majelis ghibah. Iya. Maka ada majelis itu emang majelis ghibah. Ummahat duduk pasti itu ketujuh ngurumpi misalnya. Itu kelompok yang ngurumpi orang, menilai orang dari semuanya. Ada pria pun juga demikian. Maka hindari majelis-majelis ghibah tersebut. Makanya kalau kita berbicara itu ima berbicara tentang kebaikan, ima berbicara tentang perkara yang mubah. Lebih dari itu kita jangan. Ya. Kalau sudah lewat dari mubah maka jangan berbicara kepada hal-hal yang dimakruhkan. Karena kalau sudah berbicara kepada mubah yang berlebihan, berbicara kepada yang makruh, itu pasti akan terjerumus ke dalam yang haram. Maka ada ghibah yang dibolehkan, ada ghibah yang tidak dibolehkan. Asalnya ghibah itu dosa besar. Tapi Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa hal yang dibolehkan. Taib.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz di luar tema, bila ada seorang istri yang ketahuan berzina dan ada buktinya dari chatnya, apakah boleh untuk diceraikan? Kalau istri itu berzina, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kondisi istri berzina. Pertama, istri berzina dilihat oleh suaminya, diketahui oleh suaminya, tapi istrinya tidak ngaku. Nah, ini nanti masuk dalam hukum mula'anah. Mula'anah itu nanti sering melaknat, sang suami melaknat, ya, kemudian nanti dipisahkan selama-lamanya. Ini mula'anah. Ya, dipisahkan selama-lamanya. Ini kondisi ketika istri tidak mengaku. Tapi kalau seandainya dia berzina, kemudian dia mengaku bahwasanya dia berzina, maka sang suami itu punya pilihannya cuma dua. Apakah dia menceraikannya, ataukah dia bertahan dengan istri tersebut? Dan mana yang lebih baik? Maka kalau istri itu bertaubat, ya, kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah dengan taubat yang benar, maka ahlul ilmu mengatakan tidak mengapa sang suami dia bertahan bersama istri tersebut. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, ya, tidak bertaubat kepada Allah, maka tidak boleh seorang suami itu bersama dia. Karena tidak boleh seorang muslim itu bersama penzina. Ya, karena seorang muslim tidak boleh menikahi seorang penzina. Sebab itu pula seorang istri misalnya mengetahui suaminya berzina terus dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia tinggal. Karena seorang wanita tidak boleh tinggal sama penzina. Karena seorang muslim tidak boleh dinikahi oleh wanita penzina, dan wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki penzina. Maka kalau dia tidak mau bertaubat, dia harus bercerai. Ya, dia harus bercerai kalau seandainya tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, maka laki-laki punya pilihan. Ima dia pertahankan, ima dia bercerai. Dan ini tidak bisa dihukumi, yang paling paham itu adalah suami itu sendiri. Apakah dia bagus bertahan bersama istri yang sedang bertaubat, ataukah dia bercerai. Tapi kalau tidak bertaubat, ulama sepakat dia harus pisah, dia memisahkan diri. Ya, karena sang wanita tersebut atau sang suami tersebut misalnya berzina terus. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, apakah dia bagusnya bertahan, rumah tangganya dijaga, ataukah dia bercerai dengan cara yang baik? Di sini dikembalikan kepada orang yang berumah tangga tersebut. Karena biasanya seorang laki-laki dia akan lebih tahu kondisi istrinya, mana yang lebih baik baginya. Karena bercerai itu juga tidak gampang, ya, karena banyak perhitungan. Apalagi memiliki anak, sudah punya anak banyak misalnya, ya, maka ini juga perhitungan. Ya, seorang suami mencarikan istrinya sedang istrinya sudah bertobat kepada Allah. Ya, mempertahankan rumah tangga pun juga ada perhitungannya. Jangan-jangan, ya, aib ini berdampak, ya, kepada keluarga dan seterusnya. Maka sang suami dia harus memikirkan matang-matang. Kalau istrinya sudah bertaubat, apakah dia bercerai ataukah dia menahankan? Kedua-duanya boleh dalam Islam. Dia menceraikan boleh, dia bertahan di dalam rumah tangga tersebut pun juga boleh. Maka itu dikembalikan kepada sang suami melihat mana masalahnya lebih besar. Wallahu a'lam. Nih. Baik. Iya. Ka Iya, silakan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, jika seandainya orang itu melakukan dosa besar, kemudian dia belum bertaubat, boleh tidak disolatkan? Tetap disolatkan dia. Yang tidak menyolatkan itu hanyalah orang-orang yang memiliki pengaruh. Dilihat. Kalau orang ini tidak menyolatkan, berdampak kepada ahlu maksiat. Contoh misalnya di
masjid sini misalnya, ya ada tatuha di sini. Misalnya ada Pak Saiful. Pak Saiful kalau kada menyembahyangkan misalnya orang berbuat masjid tekutanan ampihan. Misalnya, ya. Ampihan karwani kita. Kalau kita bermain judi, Pak Saiful kada menyembahyangkan. Bahaya kita mati kan ngalih diurus. Iya. Takutan hanya jerak orang. Maka orang-orang contoh semacam ini punya kedudukan di masyarakat ketika ada orang yang melakukan dosa besar, dia tidak bertobat kepada Allah, boleh dia tidak menyolatkan. Dalam rangka apa? Memberikan efek jerak terhadap orang yang semisalnya. Tetapi kalau kita tidak memiliki pengaruh, orang aja kada tahu lon pian, ya, bahkan pian takutan lon preman misalnya, takutan, maka tidak ada faedahnya dia tidak menyolatkan. Nabi SAW tidak menyolatkan, ya, pada sebagian ada sahabat yang terlilit utang tidak menyolatkan. Kenapa? Karena memiliki dampak sehingga orang yang berutang, ya, dia takut kalau seandainya dia tidak melunasi utangnya sebelum meninggal memiliki dampak. Tetapi kalau kita tidak memiliki dampak terhadap pelaku maksiat, maka tidak berlaku hukum ini. Tetap kita solatkan. Maka boleh tidak menyolatkan ahlul ma'asi bagi orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Ya, memiliki pengaruh di masyarakat. Makanya saya pernah lihat ya sebagian syekh itu di Mekah ya, beliau tidak menyolatkan jenazah pada sebagian tokoh-tokoh yang melakukan, ya, berbagai macam hal-hal yang menyimpang dalam agama. Pernah saya perhatikan, ya, ada sebagian, ya, masyayikh demikian. Kenapa? Karena memberikan efek jerah, ya, terhadap orang-orang yang semisalnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya di rumah tangga ada seorang berzina, kemudian istri ini hamil, anaknya dinasabkan ke siapa gitu ya? Maka tentu yang dinasabkan itu kepada yang punya kasur. Al-waladu lil firas. Kata Nabi bahwasanya anak itu dinasabkan kepada yang punya kasur. Maka secara hukum dia dinasabkan kepada ayah, kepada suaminya. Ustaz, wajahnya lain, kadang mirip sama sekali misalnya. Tetap dinasabkan. Tetap dia dinasabkan kepada yang punya kasur. Secara hukum syar'i demikian. Dan dia pun nanti akan mewarisi dari ayah tersebut. Karena itulah kenapa zina itu diharamkan, karena merubah nasab seseorang. Orang tidak jelas lagi nasabnya. Orang berzina itu tidak jelas nasabnya. Ini nasabnya ke siapa, ini punya air siapa, punya si fulan apa si fulan. Ya, akibat zina. Sehingga kalau ada kasus perzinahan di dalam rumah tangga dan dia wanita yang bersuami, maka tetap anak itu dinasabkan kepada sang ayah, kecuali terjadi mula'anah itu diceraikan, kemudian sang laki-laki mengingkari, ini bukan anak saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyentuh istri saya misalnya. Dalam 2 bulan ini tidak menyentuh istri saya. Kok dia bisa hamil misalnya? Dia menafikan. Kalau dia menafikan tidak dinasabkan kepada orang tersebut. Tidak dinasabkan kepada sang suami tersebut. Tapi kalau dia tidak menafikan, tidak meniadakan, maka tetap dinasabkan anak itu kepada dia, karena dia yang punya kasur. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa? Kalau dinasabkan kepada ayahnya jadi wali. Kalau dinasabkan kepada ayahnya itu pasti dia jadi wali. Baik, mungkin ini saja. Kita tutup dengan qafat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.